Kita akan segera menyaksikan keseruan 18 tim balap kelereng paling elit di Liga Balap Kelereng Marlboro Indonesia. Di race ini, di race 9, race yang bisa saja menentukan gelar juara Liga 1 MRI, pasti akan banyak terjadi saling salib karena seluruh tim akan ngotot untuk merebut poin penuh di 2 race terakhirnya. Jika gagal finish atau gagal mendapatkan poin di race 9 ini, tentu saja akan berdampak besar, yakni kehilangan peluang juara di akhir race nanti. Bahkan bagi tim yang bersaing di zona degradasi, ancaman turun kasta akan semakin dekat pemirsa. Dan saat ini sudah terlihat klasemen sementara, ternyata persaingan di papan atas sangat ketat sekali pemirsa. Jumlah poin PSIS Semarang dan Persebaya di posisi pertama dan kedua sama poinnya. Kedua tim ini mengumpulkan 86 poin, dan kasus yang sama juga terjadi di posisi 3 dan 4 dan juga 5, di mana ketiga tim ini juga sama-sama memiliki 80 poin. Ini artinya persaingan menuju podium juara sangat seru di musim ini pemirsa. Begitu juga persaingan keluar dari zona degradasi yang patut kita nantikan. Siapakah yang akan terdegradasi di musim ini? Dengan selisih poin dan persaingan yang ketat tadi pemirsa, tentu perubahan di papan klasemen akan terjadi. Dan saya Edgar Sujatmoko akan memandu Anda untuk melihat proses perubahan klasemen di race ke-9 ini. Dan inilah para pemain yang turun beserta posisi mereka di garis start. Di posisi pertama tentu ditempati oleh tim tuan rumah, yakni Persebaya Surabaya. Tim bajul hijau itu mengandalkan sprinter mudanya, yakni M. Supriyadi. Tentu ini langkah yang berani bagi Persebaya Surabaya pemirsa, yang menurunkan pemain bertipe menyerang saat berada di posisi start terdepan. Dan tim bajul hijau itu ternyata tidak sendiri mengeluarkan pemain menyerang mereka. Total ada 11 pemain bertipe menyerang yang turun pada hari ini. Kondisi ini memang wajar pemirsa, karena setiap tim pasti ingin meraih kemenangan, tapi tentu saja mereka harus hati-hati jangan sampai keluar lintasan. Dan inilah kandang dari Persebaya Surabaya yang memiliki 13 tikungan dengan dinominasi trek panjang setelah tikungan. Tentu bagi pemain penyerang akan diuntungkan di race ini. Dan para supporter sudah memenuhi bangku tribun pemirsa. Di setiap race Liga Balap Kelereng, bangku-bangku penonton tidak pernah kosong. Setiap sudut sirkuit juga selalu penuh dengan suara gemuruh para pecinta balap kelereng. Dan ternyata 18 pemain yang turun di race ini akan segera menunjukkan kemampuan mereka di atas sirkuit Gelora Bung Tomo ini. Dan sudah dinyalakan lampu start pemirsa, dan race ke-9 Liga 1 melaju. Dan pemain PSM Makassar langsung menunjukkan start yang apik dan juga menunjukkan pertahanan yang solid pemirsa. Terbukti serangan Madura United berhasil diatasi dengan mudah. Tapi Madura United masih mengejar di belakang, masih melakukan serangan. Oh, semakin dekat akan menyalip. Oh, ternyata Persiraja yang menyalip. Serangan Persiraja luput dari maki PSM Makassar dan masuk ke 8 dan 9 dan dilewati dengan mudah oleh Persiraja. Tapi Madura United dan PSM Makassar juga mulus melewatinya pemirsa, dan kini menuju tikungan terakhir. Sangat sulit melakukan keundangan di sini. Terjadi benturan di 13 tikungan yang cukup bahaya di race ini. Tapi sepertinya benturan tadi membuat jarak Persiraja dengan tim lainnya semakin jauh. Tapi T2 menjadi masalah bagi pimpinan balapan, karena di sana rawan tim-tim balap kelereng mendapatkan dorongan. Oh, Bondoy ternyata menyerang, tapi bisa ditahan oleh pemain Persiraja. Bisa dimarking pemirsa. Oh, kini bersisian keduanya. Maung Bandung yang memimpin. Oh, mampu bertalas ke rencong pemirsa. Keputusannya yang tepat untuk berada di jalur dalam sirkuit tadi pemirsa. Tapi Maung Bandung masih menjadi ancaman yang berhasil menyalip kali ini. Dan apakah Persiraja mampu merebut kembali posisinya? Kita lihat di tikungan akhir ini. Ternyata Persiraja gagal pemirsa, maka posisinya menurun karena terkendala di konveyor. Oh, PSIS Semarang di posisi pertama kembali lagi ditempati oleh Maung Bandung. Di T2 di sirkuit Bung Tomo ini memang sangat bahaya pemirsa. Kecepatan yang cepat setelah keluar di konveyor bisa memberikan benturan yang keras di T2 sehingga aksi menyalip bisa terjadi. Dan persis tampaknya akan menyalip Maung Bandung. Oh, tidak ada marking dari Maung Bandung, maka posisi 2-nya juga terancam kini. Maung Bandung berusaha menyerang tadi tapi gagal pemirsa, malah posisinya turun ke posisi 4. Dan kini Bone akan menyerang. Berhasil serangan dari Bone Samarinda. Posisi Persis Solo langsung turun ke posisi 4. Tikungan terakhir kini, oh, bisa memarking para musuhnya tadi Bone Samarinda. Timing yang bagus sekali dalam memasang marking Bone tadi. Oh, ada banyak tim di depan, dan lagi-lagi PSIS Semarang memimpin selepas keluar dari konveyor pemirsa. Oh, tapi ada yang menyerang, tapi lagi-lagi pertahanan PSIS sangat rapuh. Oh, serangan PSIS sangat ampuh. Kembali lagi Laskar Mahesa Jenar memimpin.
dan akan menuju sektor 2 kini. Dua tim di belakang harus diwaspadai oleh PSIS, khususnya Persis Solo yang saat ini memepet pemirsa, berusaha untuk merebut pimpinan balapan dari pemain PSIS Semarang. Tapi posisi Persis juga terancam. Sudah disalip Persis Solo. Persija kini menyerang posisi PSIS, tapi bisa dimarking oleh Laskar Mahesa Jenar. Pemainnya juga selamat di T13 pemirsa. Nah, menuju lap 5 saat ini di race Liga 1 ini. Tidak ada kejutan setelah keluar dari konvoy pemirsa. Apa yang terjadi dengan PSIS Semarang? Dari posisi pertama terjun langsung ke posisi 16. Lagi-lagi T2 menjadi biang keladi, pimpinan balapan kehilangan keunggulannya. Dan saat ini pun keunggulan Persija terancam hilang. Ada banyak tim menyerang tadi pemirsa, tapi sang macan Kemayoran mampu menunjukkan taringnya dalam bertahan, tidak membiarkan musuhnya merebut posisi pertama. Mode di belakang sangat cepat dan sudah menyalip Persis Solo dan akan menyalip Persija Jakarta tampaknya. Tapi momentum kecepatan baru hilang. Kembali lagi momentumnya, kembali mengejar Persija di posisi depan. Tapi pemain Persija terlalu gesit bagi pesuta hitam, sangat sulit mendekati Persija Jakarta. Tapi jarak Persija masih belum aman. T2 mengancam, belum ada yang melesat saat ini. Serangan Persipura Jayapura juga mampu dihalau dengan mudah. Jika pertahanan ini tetap dijaga, maka Persija Jakarta bisa saja menjadi tim pertama yang mampu bertahan selama 1 lap penuh di race ini dan akan masuk sektor 2 kini. T8 dan T9 menjadi ancaman di sektor kedua nanti, dan itu harus diwaspadai oleh Persija Jakarta. Di belakang ternyata sang rival mengejar, berusaha mendekati Persija Jakarta. Dan mulus sekali corner yang Persija, tidak seperti Maung Bandung yang terlalu agresif, tapi mendapatkan asis Maung Bandung dari Sriwijaya. Kini mendekat, mendapatkan marking telak dari Persija Jakarta, terkena hantaman di tikungan terakhir. Dan Persija Jakarta benar-benar menjadi tim pertama. Disalip Persija. Kali ini pemainnya gagal bertahan di T2 pemirsa. Akan menyalip kembali lagi sang macan Kemayoran memimpin. Tapi Persipura masih memepet. Ada banyak tim di belakang juga akan menyerang. Tentu ini sinyal bahaya bagi posisi Persija Jakarta pemirsa. Harus melebarkan jarak lagi Persija untuk mengantisipasi tikungan akhir nanti. Apalagi di T2, tikungan yang paling bahaya di sirkuit Bung Tomo ini. Dan ternyata satu musuh kembali menyerang posisi Persija, tidak mampu bertahan. Sama saja Kemayoran tidak mampu membendung kecepatan dari PSIS Semarang tadi. Tapi untuk saja jaraknya dengan PSIS dekat di conveyor saat ini pemirsa. Dan momentum menyalip ada di T2 saat ini. Persipura yang memanfaatkan T2 pemirsa untuk merebut pimpinan balapan dari tangan PSIS Semarang. Dan cukup jauh tim Mutiara Hitam memimpin. Dan ini kali pertama Persipura terlihat unggul di pertengahan race pemirsa. Biasanya Persipura terlihat bersaing di akhir lap. Dan kita lihat kini, PSIS Semarang berebut keunggulan Persipura. Baru saja Persipura unggul tapi sudah kehilangan keunggulannya. Bali United tak terduga memimpin, tapi PSIS menyerang, bisa bertahan Bali United. 4 tim menyerang kini. Persipura di sana kembali unggul lagi. Kecepatan ala Papua ditunjukkan akhirnya pemirsa. Ada yang keluar lintasan, dan yang mengalaminya adalah PSIS Sleman pemirsa. Posisi pertama berganti di T2 dan berganti lagi yang memimpin adalah Persipura Jayapura. Comeback yang sempurna Persipura di tikungan ketiga. Tampaknya Persipura Jayapura mulai menunjukkan kemampuannya di race ini. Tim Mutiara Hitam tampaknya sangat berambisi meraih poin penuh dan juga berambisi merebut posisi puncak klasemen. Dan tadi Bali United melakukan teknik cut inside, tapi teknik itu gagal. Gelombang serangan datang, ada banyak tim menyerang dan Persela Lamongan memimpin. Serangannya tidak dimarking oleh Persipura. Kesadaran ruang marking harus ditingkatkan lagi oleh pemain Persipura agar durasi memimpinnya lebih lama selama race berlangsung di Liga 1, khususnya di musim ini. Persisnya lagi saat keluar conveyor dan perubahan terjadi kembali di posisi depan. Dan kali ini Persiraja Banda Aceh kembali ke posisi pertamanya yang sempat ditinggalkan. Dan PSIS menjadi tim yang sering mengganggu sang pimpinan balapan. Ada tim lain juga yang mengganggu tapi bisa diatasi oleh Persiraja. Tapi tim-tim lain juga semakin mendekat di sana. Apalagi 2 tim semakin memepet kini. Sektor kedua tentu sangat bahaya bagi posisi Persiraja. Dan bahaya datang pemirsa. Bayangkara tadi menyerang. 4 tim kini menekan Persiraja Banda Aceh. Dan 1 tim berhasil menyalip Laskar Rencong. Tidak kuat tampaknya pertahanan Persiraja dalam menahan tekanan tim-tim di belakangnya. Tapi Persiraja akan menyerang. Tampaknya Laskar Rencong sudah menyalip Persela Lamongan pemirsa. Dan benar saja sudah disalip Persela pemirsa. Tapi posisinya juga disalip oleh Bayangkara. Dan posisi Persiraja terlempar sangat jauh. Di posisi 16 saat ini Laskar Rencong. Dan kini Persela akan cut inside tampaknya. Tapi gagal teknik itu pemirsa. Pemainnya kalah kecepatan melawan Bayangkara. Dan serangan kembali datang. Serangan teknik cut inside lagi. Kini berhasil teknik itu ternyata gagal. Kembali lagi memimpin Maung Bandung. Saling salib yang luar biasa tadi pemirsa. Antara pemain Maung Bandung dan Bayangkara. Dan di sektor ketiga saat ini, ada melesat. Persela dan Persija sangat cepat. Bahaya bagi posisi Maung Bandung, tapi bisa diatasi. Terkendala Maung Bandung di conveyor. Posisi pertamanya direbut kini. Tim tuan rumah keluar lintasan pemirsa. Sangat disayangkan Persibaya Surabaya. Padahal bermain di hadapan pendukungnya, tapi tim Baju Hijau tidak memberikan 1 pun poin. Dan kini semakin pedih rasa sakit pendukung Persibaya karena Arema memimpin kini. Ternyata Arema langsung disalip. 2 tim sudah menyalipnya. Dan posisi 3-nya juga terancam oleh PSIS Semarang. Tapi PSIS semalam memberikan asis kepada Arema dan kini berada di posisi 2 Singoedan.
Oh, PSIS kedua ternyata Arema kini menyerang PSIS Semarang. Di marking serangannya, Persija kini tertekan, mampu memarking serangan PSIS Semarang, tapi jaraknya masih dekat di conveyor pemirsa, masih terancam Persija. Bahaya juga menunggu di T2, kita lihat, dan bisa selamat posisi Persija Jakarta. Ini berkat jarak yang dibuat setelah keluar dari conveyor. Dua lap lagi Persija Jakarta untuk meraih kemenangan perdananya di Liga 1 musim ini. Tapi tim-tim lain juga langsung memberikan tekanan kepada Persija Jakarta. Oh, PSIS Semarang kini bersisian dan menyalip Persija, kembali memimpin lagi Persija pemirsa, dan menghantam mundur PSIS Semarang. Teknik yang luar biasa dilakukan tadi pemirsa, menyerang lalu langsung memarking tekanan dari PSIS Semarang. Dan kini tim yang berusaha mengejar Persija adalah Persiraja Banda Aceh. Oh, Maung Bandung cepat di sana menyerang Persiraja kini dan berhasil menyalip Persiraja di tikungan terakhir tadi. Oh, Persipura Jayapura keluar lintasan. Lagi-lagi tim besar gagal finish pemirsa, tidak mendapatkan poin penting di race 9 ini agar bisa menjaga persaingan di papan atas klasemen. Persibaya dan Persipura yang ada di posisi 3 dan 4 klasemen gagal finish pemirsa. Ini tentu harus dimanfaatkan oleh tim-tim di bawahnya untuk memperbaiki posisi mereka di race week ini. Dan tadi ada serangan dari Maung Bandung dan PSM Makassar, tapi lagi-lagi Persija Jakarta mampu melakukan marking. Jika pertahanan ini bisa dijaga, maka di lap akhir ini Persija bisa saja masuk garis finish terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Persija harus membuat jarak aman sejauh mungkin sebelum masuk conveyor. Oh, bersisian ternyata. Ini akan menjadi ancaman di T2 nanti. Dan last lap pemirsa, dan Persija Jakarta hancur lebur di T2. Dan kini yang berkuasa di lap akhir ini adalah Persiraja Banda Aceh pemirsa. Oh, ada tragedi start. Akhirnya yang tragis bagi Barito Putra yang berusaha keluar dari zona degradasi di race 9 ini. Dan kita lihat Maung Bandung kesulitan mengejar Persiraja Banda Aceh. Belum ada momentum untuk mendekati Laskar Rencong itu pemirsa. Dan kini dua tim dengan jersey biru mendekat. Tikungan mau dilewati, Bali United akan menyerang di sana. Posisi Persiraja semakin bahaya pemirsa. Bisakah bertahan di sektor ini? Ada banyak tim yang menyerang. Bali United menyalip dan akan menang pemirsa. Luar biasa Bali United. Akhirnya tim kebanggaan Serdadu Tridatu itu berhasil meraih poin penuh di musim ini. Poin yang tentu saja sangat penting untuk ikut serta merebut gelar juara Liga 1 musim ini. Meskipun Bali United tidak terlalu menonjol di race ini pemirsa, tapi timing yang tepat untuk menyalip sang pimpinan balapan menjadi kunci kemenangan Bali United di race ini pemirsa. Dan itu cukup untuk meraup 25 poin. Luar biasa Bali United, kemenangannya sangat penting sekali. Dan inilah hasil lengkap di sirkuit Bung Tomo ini pemirsa, di mana tim tuan rumah ternyata keluar lintasan, sementara tim yang berhasil menang di race ini adalah Bali United setelah menikung Persiraja Banda Aceh di tikungan terakhir. Padahal tim Laskar Rencong itu tinggal sedikit meraih 25 poin pemirsa, tapi tim balap kelereng kebanggaan warga Aceh itu harus ikhlas menerima 20 poin. Dan tentu mereka berharap poin ini mampu mengangkat posisi Persiraja Banda Aceh dari zona degradasi. Dan ada 4 tim yang gagal finish di race ini, termasuk tim tuan rumah. Tim lainnya juga yang bernasib sial adalah Barito Putra yang stuck di lap akhir, lalu Persipura Jayapura dan juga PSS Sleman. Dan kita lihat tayangan momen-momen seru di race ini. Di sana PSM Makassar yang memimpin sedang diserang oleh Madura United. Laskar Sapi Kerap itu menyerang lewat sisi luar untuk melakukan cornering, tapi ternyata Persiraja Banda Aceh lah yang merebut posisi pertama. Perebutan posisi pertama kembali terjadi di awal race. Ini korbannya adalah Persis Solo pemirsa. Pemain Laskar Sambar Nyawa itu telat menutup laju Borneo dan Persebaya Surabaya, padahal Persis melakukan cornering yang baik. Perebutan posisi kembali terjadi di sektor yang sama, namun kali ini tidak dilakukan dengan teknik cut inside, tapi dilakukan dengan memanfaatkan cornering sehingga kecepatan bertambah. Dan itu yang dilakukan oleh Persipura Jayapura pemirsa, langsung menyalip 4 tim sekaligus. Dan inilah insiden keluar lintasan yang terjadi yang dialami oleh PSS Sleman. Lagi-lagi ketidakmampuan masuk conveyor menjadi penyebab utamanya pemirsa, dan itulah yang dialami oleh pemain tim Super Elja. Sementara ini adalah momen yang terjadi di T2, tikungan yang paling bahaya di sirkuit Bung Tomo ini. Terlihat di sana Persiraja Banda Aceh yang memimpin terkena hantaman berkali-kali sehingga posisinya turun drastis ke posisi 16. Dan kemelut terjadi saat masuk conveyor pemirsa, dan itulah yang menyebabkan Persebaya Surabaya harus menahan malu di kandangnya sendiri karena gagal meraih poin sama sekali. Dan tim ketiga yang keluar lintasan di race ini adalah Persipura Jayapura pemirsa. Tim Mutiara Hitam gagal finish di lap 14, dan ternyata Persipura keluar lintasan karena adanya dorongan dari pemain Arema, dan itu membuatnya dihantam oleh keriki conveyor. Inilah momen kemenangan dari Bali United, momen yang menegangkan juga bagi para Serdadu Tridatu. Di sana Bali United dan tim lainnya menyerang Persiraja, tapi hanya Bali United lah yang mampu menghindari marking dari Persiraja Banda Aceh dan berhasil menang di race ini pemirsa.
Dan kita lihat perubahan yang terjadi di klasemen. PSIS Semarang ternyata masih memimpin puncak klasemen, dan juga Persebaya Surabaya masih berada di posisi 2, tapi poinnya sama seperti Persis Solo dan Maung Bandung yang mengumpulkan 86 poin. Di belakangnya ada Sriwijaya Palembang yang berjarak 2 poin saja, dan Bali United mulai bersaing memperebutkan gelar juara pemirsa. Sementara sang juara bertahan Liga 1 yakni Persija Jakarta yang sangat kecil peluang juaranya karena berjarak 20 poin dari PSIS Semarang. Dan kita lihat persaingan zona degradasi, PSMS Medan masih punya peluang untuk bertahan di Liga 1 meskipun peluangnya sangat kecil sekali. Sementara persaingan ketat akan terjadi di antara 6 tim pemirsa karena selisih poin 6 tim ini cukup tipis sekali. Dan Serdadu Tridatu bersorak bahagia di sirkuit Gelora Bung Tomo ini pemirsa, setelah melihat tim kebanggaan mereka Bali United berhasil menang untuk kali pertama di Liga 1 musim 2022 ini. Dan race week ke-9 Liga Balap Kelereng sudah berakhir pemirsa. 3 race di minggu ini benar-benar memberikan tayangan yang penuh keseruan dan ketegangan. Tapi puncak keseruan dan ketegangan akan kita saksikan minggu depan di race terakhir Liga Balap Kelereng. 3 race itu akan menjadi penentu gelar juara Liga 1, Liga 2, dan juga Liga 3 pemirsa. Dan tentu saja akan sangat rugi jika Anda tidak menyaksikan 3 race terakhir itu. Dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe untuk Marberan Indonesia agar Federasi Balap Kelereng ini semakin berkembang. Kita bertemu minggu depan di 3 race terakhir dan sampai jumpa.